Kami di Legi Finansial kan kita akan membahas tentang saham Bayu atau Bayu Buana Tbk. Ini ada direktur utama yaitu Agustinus Kasjaya Pakeseko, direktur Hadi Kurniawan. Nama kantor ada di Jalan IHRH Juanda di Jakarta Pusat. Nah, kita lihat ini nama kantornya ini ada di Jakarta Pusat, Jalan Insinyur Juanda aja. Kalau yang mau bikin nengok bisa nengok ke sana. Untuk laporan keuangannya nilainya satuan penuh dan bentuknya itu dia rupiah, kas dan setara kas. Kita lihat dari 673 menjadi 659 miliar. Ini kasnya ini jumbo nih. Kasnya jumbo, gede dan oke ya ini ya. Ini kita lihat total asetnya dia sedikit menurun. Itu karena apa? Penurunan hutang atau gimana? Hutangnya sendiri ini kita lihat. Total hutangnya dari 477 miliaran menjadi 430 miliaran. Dia berkurang, sedangkan total ekuitas 492 miliaran menjadi 511 miliaran. Artinya apa? Ekuitasnya itu dia meningkat, tapi hutangnya itu menurun. Ini merupakan hal yang cukup bagus. Ketika banyak perusahaan yang tidak bisa ini bisa meningkat pula ya. Ini cukup bagus. Pendapatan bahkan meningkat 633 miliaran menjadi 644 miliaran. Laba periode berjalan meningkat juga dari 21 jadi 23 miliaran. Semua rata-rata meningkat. Ini semua rata-rata cukup bagus ya untuk kinerjanya. Memang perusahaan seperti ini kami lihat lebih tahan banting ya. Kecuali kalau seperti ada case kayak corona atau apa. Nah itu mungkin agak sedikit berpengaruh pada penjualan. Tapi untuk yang zaman normal seperti ini, nah ini belakangnya sangat oke nih untuk bidang bisnisnya. Kan rata-rata perusahaan yang jual tiket itu cukup oke loh untuk pendapatannya. Jadi kita lihat nanti pendapatan yang dari saham ini dia lebih baik dari mana. Trennya lebih bergerak ke arah mana. Nah, jadi untuk teman-teman atau yang mau buka usaha di bidang penjualan tiket bisa lebih paham mana yang lebih untung, mana yang bisa dicari atau gimana. Di sini ada kasnya, kita lihat. Kas atau cash on hand. Ini rupiah. Rupiah dari 1,5 jadi 1,4 miliar yang cukup banyak. Mata uang asing kita lihat ada euro, US dollar, yen, dolar Australia, dolar Hong Kong, dolar Singapura. Di sini ada juga yang di bank-bank lain. Kemudian kita lihat ini mereka dipisah ya. Ini ada ringgit, ada yen dan lain-lain. Lalu ada juga deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini nilainya ini agak sedikit menurun nih. Yang rupiah, yang rupiah agak sedikit menurun, tapi yang US dollar ini ada menurun juga ya. Semua rata-rata menurun kok kayak gitu ya. Padahal kasnya ini cukup banyak. Piutang usaha kita lihat ada piutang pelanggan dan ada yang kartu kredit. Kita lihat dulu gimana cash flow-nya. Seharusnya perusahaan seperti ini cash flow-nya ini cukup oke. Mengapa? Karena jual tiket langsung ke customer. Ini seharusnya cukup oke. Nah ini bisa kita lihat di mana cash flow-nya sangat oke, bisa kita lihat di sini. Nah, aset keuangan lancar lainnya biaya dibayar di muka. Ini uang muka kita lihat. Ini kita skip ya. Ini kita skip. Lalu ada properti investasi. Ini aset tetap bisa di sini. Nah ini bisa nampak. Tapi kalau mau kita bilangnya, sebenarnya kita lihat kan perusahaan Bayu Buana ini cukup bagus. Nah tapi harga sahamnya terkadang gak naik-naik atau stagnan atau gimana. Ya, jadi mau dibilang saya gak langsung berpengaruh ya. Berdasarkan mata uang kita lihat ini ada utang lain-lain, utang refund. Ini kita skip, uang muka pelanggan kita skip. Karena sama aja sih. Tingkat kenaikan gaji sekitar 6% ya. 6% nih termasuk normal ya. Untuk kenaikan gaji sebesar 6%, gak gitu besar dan gak gitu kecil. Kemarin berapa yang paling kecil kayaknya pernah nampak itu memang agak cukup
agak cukup kecil tuh persentasenya. Modal saham paling banyak di PT Graha Sentosa Persada, lalu Union Bank Beaver. Tapi sebenarnya ini perusahaan ini kan dipegang rata-rata yang dari Singapura nih. Nah, jadi sebenarnya lebih terpercaya untuk pembelian tiketnya ini itu. Nah, ini bisa nampak nih Bank of Singapore United, nah dan lain-lain. Bank Julius Baer. Bank Julius Baer ini cukup terkenal karena kami lihat banyak perusahaan yang menggunakan bank ini. Lalu ada pendapatan tiket non keagenan, lalu ada tour dan lain-lain. Pendapatan utama tetap dari tiket non keagenan, tetapi yang paling melonjak itu dari tour. Nah, semua rata-rata mengenai penurunan, tapi dokumen berjalan ada sedikit meningkat. Yang paling menguntungkan itu, yang paling banyak itu yang dari tour. Nah, jadi sudah tahu-tahu sendiri, paling menguntungkan itu mau buat apa tuh? Mau jual tiket aja atau mau buka tour? Nah, beban usaha, beban penjualan. Paling kau tour, kalau mau buka usaha tour itu paling jatuhnya itu di waktunya aja ya. Nah, sedangkan yang lain itu agak cukup bagus sih. Kalau bisa diatur, ini beban-bebannya buat umum dan administrasinya bisa di sini. Pendapatan lainnya ini ada sedikit peningkatan, di mana kemarin gak ada laba penghapusan utang refund, sekarang ada laba penghapusan utang refund. Nah, sekitar 400-an jutaan, jadi ini sebenarnya tampak sedikit meningkat ya. Untuk beban lainnya denda pajak 100 jutaan. Pendapatan miliaran cuma 100 jutaan ya masih oke lah ya. Laba walaupun sebenarnya sayang juga, itu sayang juga menurut kami. Karena ibaratnya sekaya apapun orang itu, dia kalau udah habiskan 100 juta untuk yang tidak terlalu apa, itu pasti akan sayang sekali. Baiklah, itu saya dari kami, sekian dan terima kasih, sampai jumpa.